20 hari nggak jadi efek jera kalau seorang Nikita ya. Dia bakalan 20 tahun di penjara mungkin baru. Karena apa? Karena memang Nikita cari duitnya itu ya seperti itu, berkoar-koar ya. Agar apa? Agar dia itu apa, berkoar-koar versi Nikita itu untuk membrandingkan dirinya ya. Jadi dia kalau 20 hari jadi tahanan itu bukan jadi efek jera, melainkan jadi apa, olok-olokan gitu ya. 20 tahun di penjara baru mungkin nih seorang Nikita Mirzani itu bisa menjadi efek jera ya guys. Tapi buat pengikutnya lah, kalian semangat lah ya. Jangan kalian suruh bilang nah kan gue bilang ya, Miss Gossip orangnya gampang-gampang aja guys. Pokoknya kalian tetap kawal kasus ini ya. Kita kawal jangan sampai apa, jangan sampai lengah. Yang lengah dikit pun nggak masalah. Karena apa? Tok-tok ini akan terus mereview ya, mereview yang sefrekuensi dengan kita ya. Iya. Aku nggak ngemis guys, aku nggak ngemis. Buktinya aku masih stay di rumah. Kalau aku ngemis aku ke jalanan ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Hai juga. Hai semuanya yang sudah mensupport Miss Gossip selama ini. Iya, memang model ketawanya Miss Gossip seperti ini. Nggak bisa diubah guys. Aku mau mood kalem nggak bisa, mau mood apa nggak bisa. Ketawanya tetap seperti ini. Aduh. Kalau bisa seumur hidup janganlah guys, kasihan itu anak-anaknya ya. Jadi kita harus ada rasa kemanusiaan juga ya. Kan kasihan 20 tahun aja dia di penjara, di tek berarti nanti jadinya berapa, 14 tahun penjara ya, seperti itu aja keluarnya aja udah nggak tahu, zaman udah berputar ya. Orang Aceh guys, Miss Gossip orang Aceh. Tapi terserah kalian mau bilang aku orang mana ya. Dari Sabang sampai Merauke kita tetap satu Indonesia Raya ya. Thank you guys. Selamat ya, terima kasih banyak yang telah mendoakan Miss Gossip ya. Ya. Iya, karena Miss Gossip ini jelek guys. Karena apa? Karena Miss Gossip ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ciptaan dokter itu ya tentulah glowing. Tapi Miss Gossip belum mengubah bentuk apapun dari mukanya Miss Gossip, makanya jelek guys ya. Alhamdulillah ditakdirkan dengan muka seperti ini, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat satu apapun ya guys. Jadi Miss Gossip masih bersyukur guys ya. Miss Gossip masih terlahir sempurna walaupun Miss Gossip jelek guys. Iya, bukan karena nggak mampu juga iya guys. Yang kedua memang Miss Gossip bersyukur aja apa yang diberikan. Iya tuh. Hidup Miss Gossip ya, Miss Gossip masih hidup guys, tetap semangat ya. Nah. Iya, Allah itu maha tahu guys. Kalau aku cantik mungkin aku nggak cocok ya. Iya, karena mungkin spek bidadari itu bukan kriteria Miss Gossip gitu ya. Tapi begini aja, gue udah bersyukur gue masih merasa cantik. Walaupun di mata kalian jelek. Karena apa? Kecantikan seseorang itu realita ya guys, realita. Jadi di mata orang
kita ini jelek, ada yang sebagian orang melihat kita ini cantik. Cantik itu bukan dari parasnya, ada bagian sisi-sisi lain yang bisa melihat kita cantik gitu ya kan. Gimana tanggapan Miss Gosip kalau sampai NM labrak Miss Gosip? Ya nggak masalah ya, aku sih santai-santai aja, mau dilabrak nggak dilabrak, karena apa yang Miss Gosip sampaikan dalam VT Miss Gosip itu adalah fakta semua tentang NM ya guys, tentang Nikita gitu. Nggak ada yang kutambah-tambah, nggak ada pun kutambah Royko, nggak ada pun kutambah Jindamoto, nggak ada biar sedap kalian, nggak ada. Mau ampiar pun rasanya, itulah fakta tentang Nikita guys ya. Gitu aja. Jadi biarkanlah seperti air mengalir aja ya. Mbak tuh kerja di dapur nyuci piring, jelas karena saya seorang wanita ya guys, seorang ibu rumah tangga. Jadi apa yang saya harus lakukan dalam rumah saya, yang mencuci piring, mengepel, iya semua itu yang harus kita kerjakan ya. Mau kita independent woman pun, yang cuci piring, memasak itu harus kita lakukan ya. Jadi itu nggak bisa kita lari dari kenyataan ya guys. Kalau dilaporin sama NM gimana Miss? Ya pasrah aja. Kalau memang Vitiku merasa ada yang dirugikan, ya silahkan. Gitu aja. Gue bukan nantang guys. Tapi apa ya kita bilang? Ya kalau orang mau dilaporkan ya dilaporkan, itu hak mereka untuk melaporkan seseorang, dan gue juga pun hak gue gitu untuk mengeluarkan pendapat. Ini negara demokrasi ya guys, siapapun boleh mengeluarkan pendapat, dan tok ini juga adalah bukan miliknya Nikita Mirzani. Jadi kalian bebas berpendapat, mau pengikut Nikita Mirzani mau mau membuli kalian, mau menerpa kalian, ya silahkan. Mau akun kalian di-ban beberapa kali, itu silahkan, itu juga hak mereka. Hak kita membuat akun baru, mengeluarkan pendapat kita, karena ini adalah negara demokrasi, dan tok ini dibuat untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, bukan hanya untuk Indonesia Raya, atau hanya untuk pengikutnya Nikibul, atau hanya untuk pengikutnya Doktif, pokoknya Nikita Gang, bukan, untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia, bukan hanya aja di Indonesia ya. Nah gitu guys ya. Jadi silahkan keluarkan pendapat, tetapi amankan dulu jantung kalian. Amankan dulu jantung kalian. Lihat kalian ya, ini pengikut Nikibul lagi bersatu, itu kurang banyak, R-nya kurang banyak, 1000 dong. Gue mau lihat 1000 kek ya. Ya demokrasi, iya silahkan mengeluarkan pendapat, memang silahkan, sesuka kalian, silahkan kalian mengeluarkan pendapat ya. Konsekuensinya juga kalian harus siap dengan tanggung. Nah kayak apa itu kemarin, lagu apa yang viral itu, bayar. Toh ada pihak yang bersangkutan tidak terima, di take down, ya udah di take down, udah sekian dan terima kasih. Pokoknya intinya kita keluarkan pendapat ya guys. Nah ini kenapa Miss Gosip mengawal Nikita Mirzani, kenapa? Karena menurut Miss Gosip ini sudah di luar batas, sudah melakukan tindakan pemerasan guys ya. Itu makanya Miss Gosip kawal ya. Kalau seandainya Nikibul ya, cobalah kalian lihat
Dari mana fitiku berawal? Dari mana fitiku berawal? Seandainya gue memang orangnya suka julid, seharusnya dari dulu gue udah membantai si Nicky Bull. Kenapa sekarang baru gue berkoar-koar ini? Karena dia sudah melakukan pencemaran pemerasan. Urusan dia terpidana yang terdahulu dengan pencemaran nama baik itu bukan urusan gue. Terus dia terpidana dengan apa itu namanya, apa lagi ya, penjajahan ya, pokoknya tindak pidana lah, kekerasan, dia memukul orang, tak apalah, gue nggak tahu itu bukan urusan gue. Nah, ini kasus pemerasan ini karena dia berkedoknya seorang pahlawan membawa nama masyarakat Indonesia untuk melakukan pemerasan, itu yang gue tidak terima ya guys. Nah itu. Tapi kalau dia enggak membawa nama masyarakat Indonesia untuk mengencarkan aksinya, ya gue sih mungkin masih slay-slay aja, santai-santai aja gitu ya. Jadi harap dipahami aja gitu ya. Gue takut, yang takut jangan mengeluarkan pendapat. Ya, kalau takut jangan mengeluarkan pendapat. Terus keluarkanlah pendapat yang memang sesuai dengan faktanya. Jangan nambah-nambahkan Ajinomoto, Royco, apapun lah penyedap rasa, jangan gitu ya. Itu. Ya, kita harus bijak melihat, mencermati dulu. Kita cermati dulu kasusnya ini apa. Jangan asal ngoceh, ya, jangan asal ngerocos. Nah, sekarang kalian bilang kalau memang produknya overclaim. Ya, kalau produknya overclaim, kalian lapor ke BPOM. Kalau produknya overclaim, kalian lapor ke Pak Polisi, gitu ya. Jangan berkoar-koar di sosmed. Nah, berkoar-koar di sosmed, giliran diajak kompromi, pasti kalian minta imbalannya ya. Itu kalian minta imbalannya, pas diminta imbalannya dikasih, udah dibilang penyuapan, padahal itu pemerasan. Guys, kalau yang namanya itu penyuapan, nominal itu disebutkan dari pihak ownernya, bukan dari pihak si Nicky Bull. Ini nominalnya itu disebutkan dari pihak Nicky Bull. Cobalah kalian buka mata kalian lihat. Makanya sekarang banyak orang awam udah nggak tahu informasinya, malah informasinya disesat-sesatkan lagi. Itu ya, biar renggang guys, nggak apa-apa. Seperti hubungan kita yang renggang, hubungan kita kan masih renggang ini ya, belum dekat. Jadi maklum, giginya Miss Gossip ini masih LDR. Si paling tahu emangnya lo ada di lingkungan mereka, guys. Apa gunanya sosmed? Apa gunanya sosial media kalau hanya buat untuk gini aja? Duri-duri dam-dam, enggak, bukan untuk duri-duri dam, guys. Sosial media untuk mencari informasi yang sebenarnya, untuk mencari informasi yang akurat. Kalau hanya untuk duri-duri dam sosial media, ya berarti algoritma kalian silahkan ke duri-duri dam, guys. Nggak usah kemari gitu ya, karena sosial media kalian ini terbagi dalam circle-nya masing-masing. Kalau kalian circle-nya duri-duri dam, silahkan kalian ke duri-duri dam, guys. Kalau circle kalian memang mengawal kasus Nikita Mirzani, berarti kalian akan tahu mana kebenarannya. Kalian cermati, kalian telusuri, seperti Miss Gossip menelusuri mana fakta, mana yang hoax, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana yang
dikatakan itu penyuapan, bagaimana yang dikatakan pemerasan itu. Kalau kurang di kalau kurang di tok informasinya, kalian search ke YouTube. Kalau kurang informasinya di YouTube, kalian search di Google, guys. Itu ya. Jadi algoritma ini algoritma masing-masing, guys. Aduh, ada-ada aja kalian. Kasihan orang tuanya. Ya, alhamdulillah orang tuaku sukses mendidik diriku, guys, agar agar pikiran dan seluruh isi kepalaku ini bekerja. Ternyata terima kasih banyak ya Allah, hamba telah diberikan orang tua yang baik, mendidik hamba dengan sungguh bijaksana, sehingga hamba ini bisa mencerna apa yang dikatakan, yang mana yang baik, mana yang buruk. Ini bukan gibah loh, guys. Ini bukan gibah. Nah, itulah kelemahannya netizen Indonesia. Dibilang yang dikatakan ini adalah fakta lah, dibilang gibah. Coba dong kalian search dulu apa arti gibah. Ya.